Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Siapkan Wadahnya. Seorang barista atau seorang ahli pembuat kopi dalam menyiapkan kopi bagi konsumennya, yang pertama dia lakukan adalah mempersiapkan gelas atau wadah yang sesuai. Untuk kopi yang panas, ia akan memilih gelas khusus untuk minuman panas. Untuk kopi dingin, gelasnya berbeda lagi. Baru kemudian ia meracik kopi sesuai dengan pesanan konsumen. Begitulah dengan Tuhan. Ia pasti akan memberikan berkat-berkatnya kepada anak-anaknya. Tetapi dia tidak asal memberi. Apa yang kita minta langsung diberi. Orang tua di dunia ini pun yaitu orang tua yang bijaksana, karena ada orang tua yang tidak bijaksana. Sekali lagi, orang tua yang bijaksana tidak akan sembarangan memberikan kepada anaknya, apalagi mewariskan harta yang besar. Ia harus mempersiapkan anaknya untuk bisa mengelola harta atau warisan apapun pemberian orang tuanya dengan baik. Kita juga mungkin kita berdoa meminta berkat Tuhan. Bahkan tidak jarang kita memaksa Tuhan untuk segera mencurahkan berkatnya pada kita. Namun sering dia seperti berlambat-lambat. Kenapa? Karena dia sedang mempersiapkan kita sebagai wadah yang tepat untuk menampung berkatnya. Di dalam Markus 2 ayat 21, Yesus mengatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Konteks dari pengajaran Yesus ini memang tentang bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menerima kebenaran yang baru yang berbeda dengan hukum Taurat. Disinggung di ayat sebelumnya itu tentang hal berpuasa. Tetapi saya ingin meminjam perumpamaan Yesus ini untuk renungan hari ini. Yesus tadi mengatakan bahwa anggur yang baru tidak boleh disimpan dalam kantong kulit yang lama yang sudah tua, karena kantong atau wadah itu akan koyak dan anggurnya akan tumpah atau terbuang. Jadi wadah itu harus tepat penggunaannya. Demikian juga berkat atau karunia-karunia ilahi dari Tuhan harus mendapatkan wadah yang tepat. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk memberikan berkat-berkat yang kita butuhkan. Namun, apakah kita siap menampungnya? Tidak mungkin gelas plastik digunakan untuk menampung minuman yang panas. Tentu gelasnya akan rusak. Jika Tuhan memberkati atau menunda memberkati kita, yang salah bukan Tuhan. Bisa jadi kita yang bermasalah. Kita belum siap untuk menjadi wadah yang baik bagi berkatnya. Jadi ketika hal itu terjadi pada kita, jangan cepat-cepat protes kepada Tuhan. Dia yang paling tahu tentang diri kita. Ketika dia memutuskan menunda berkatnya pada kita, dia pasti memiliki alasan yang jelas. Siapa tahu ketika dia menunda, dia sedang mempersiapkan kita sebagai wadah yang baik, wadah yang tidak bocor, yang tidak rapuh, agar berkat-berkatnya tidak habis dengan sia-sia. Karena itu bersabarlah, jangan memburu-buru Tuhan. Biarkan dia melakukan prosesnya di dalam hidup kita, menjadikan kita wadah yang tepat bagi berkatnya. Bagi Tuhan yang penting bukan berkat yang diberikan kepada kita, tetapi yang penting adalah pribadi kita lah yang penting bagi Tuhan, yang ingin dia bentuk dan dia dewasakan untuk menjadi wadah yang layak. Memberi berkat itu perkara mudah bagi Tuhan, tetapi membuat kita hidup sesuai kehendaknya itu perkara yang sulit bagi Dia. Sulit bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak kita yang seringkali kita tidak taat kepada kehendaknya. Jadi mari kita sediakan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk menjadi wadah yang baik bagi berkat-berkat Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya berkat materi, itu berkat sepele, tetapi yang terutama berkat Tuhan itu adalah berkat
ilahi, karunia-karunia rohani. Berkat-berkat jasmani akan habis di dunia ini, tetapi berkat-berkat atau karunia-karunia rohani itu akan awet, akan bertahan, akan berdampak sampai di kekekalan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan diri kita menjadi wadah yang layak bagi berkat-berkat Tuhan, terutama berkat-berkat rohani, berkat-berkat ilahi, sehingga Tuhan tidak ragu untuk memberikan berkat-berkat-Nya untuk kita. Dan tentunya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan tidak ingin untuk kita nikmati sendiri, tetapi Tuhan ingin untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi orang yang juga bisa mempersiapkan orang lain untuk menjadi wadah bagi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita salurkan kepada orang lain, dan kita bisa memberkati orang dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan penting bagi kita juga untuk kita mempersiapkan mereka untuk menjadi wadah yang baik bagi berkat-berkat Tuhan, terutama kepada anak cucu kita. Kita persiapkan mereka untuk menjadi wadah yang baik untuk menerima berkat-berkat baik yang Tuhan salurkan melalui diri kita, atau berkat-berkat yang Tuhan bisa langsung berikan kepada anak cucu kita. Kita bisa menjadi saluran berkat, dan kita juga bisa menjadi orang yang membentuk atau mempersiapkan anak cucu kita untuk menjadi wadah-wadah yang baik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang tidak Engkau sayangkan untuk diberikan kepada kami. Tapi tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menghargai berkat Tuhan, sehingga berkat Tuhan tidak menjadi sia-sia. Kami bisa menjadi wadah yang baik bagi karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami benar-benar bisa menjadikan diri kami wadah yang baik bagi semua kasih karunia Tuhan, dan kami bisa juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terpujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.